Kalau dibahasakan itu tidak ada sulit dalam belajar, Ustaz, kira-kira seperti itu. Jadi semua ketika kita sudah tekad yang kuat, apapun kesulitannya pasti akan dipermudahkan selama kita untuk berjuang. Masya Allah. Insya Allah intinya satu, walaupun di depannya tembok sekuat apapun, tapi kalau misalnya kita terus berusaha bersungguh-sungguh, insya Allah Masya Allah. pasti bisa. Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya sapa sahabat Mida dulu nih sebelum kita nanti berbincang. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kama yakulun Indonesiun ya. Sebagaimana orang-orang Indonesia minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi saya terus mendoakan yang terbaik kepada seluruh sahabat Mida. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima zikir kita, sholat kita, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam segmen podcast Sahabat Mida dalam kanal YouTube Mida Channel. Dan Masya Allah hari ini di pembuka Syawal, Insya Allah ya, dimana kita sedang dalam kondisi, mungkin dari sahabat Mida dia sedang melaksanakan siam sittah ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga dia yang memudahkan, dan yang belum masih ada beberapa belas hari lagi. Mari kita ambil keberkahan di bulan Syawal ini. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mensupport kanal YouTube ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga men-share video ini. Alhamdulillah sampai hari ini kami terus konsisten memberikan edukasi dan juga sukses story dan juga hal-hal bermanfaat lainnya insya Allah. Dan itu semua tidak luput atas izin Allah dan juga support dari sahabat Mida semuanya. Tidak berpanjang waktu karena Ustadz kita hari ini waktunya sangat terbatas. Ya, jam terbangnya udah sana sini ya. Insyaallah. Sehingga kita alhamdulillah hari ini sudah kedatangan seorang narasumber kami. Beliau juga salah satu pegiat dakwah pedalaman. Karena di Mida Channel, di YouTube, di podcast ini kita segmennya kalau nggak edukasi Al-Quran, kalau nggak sukses story dakwah di pedalaman Ustaz. Dan alhamdulillah hari ini Ustaz sudah hadir. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Sehat, nanti boleh langsung perkenalkan oleh sahabat Mida. Tapi sebelum itu ya, sebelum saya memberikan prolog ya, afdolnya kita kenalan dulu karena ini Ustaz pertama kan ya. Perdana ini. Perdana. Gimana perasaannya tampil di depan kamera? Alhamdulillah, ini sebagai salah satu ajang untuk belajar di media sosial seperti ini gitu. Karena sebelumnya kita mungkin tidak terupdate melalui media sosial, hanya kita bisa bertatap muka dengan masyarakat atau secara langsung gitu. Masya Allah. Jadi baru sekarang ini merasa jadi pengen tahu kan siapa kenal namanya beliau, langsung aja. Waktu dan tempat kami silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saif Ibrahim Rahman Eko. Biasanya para ustadz dan juga teman-teman memanggil saya dengan Saif. Saif atau Saif? Saif. Saif. Ya, Saif. Saif. Doa. Bukan. Oh, Saifullah gitu ya? Saifullah. Nah. Kalau antum? Saif Ibrahim Rahman Eko. Masya Allah. Saif Ibrahim Rahman Eko. Ya. Kenapa ujungnya Eko? Wah, tidak tahu juga itu berdasarkan nama yang dikasih sama orang tua dahulu. Eko tuh identik dengan nama Jawa ya? Itu gimana ceritanya Ustaz dari ya kenalan dulu. Kenalan dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Di sini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman biasa panggil saya Saif Ustaz. Itu di dunia pendidikan. Pendidikan. Ya. Kalau di kampung itu biasa dipanggil dengan sebutan Eko.
Eko. Ya. Jadi kalau di kampung kalau misalnya ditanya kenal Saif, oh pasti mereka bilang tidak kenal. Kalau misalnya bilang kenal Eko, pasti mereka kenal semua gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau di dunia dakwah panggilannya siapa? Kalau di dunia dakwah biasa di tempat pengabdian saya berdasarkan perkenalan awal kita di sana bisa disebutkan dengan Saif di dunia pendidikannya seperti itu. Saif, dunia pendidikan sama dunia dakwah sama ya? Iya, dunia. Masya Allah. Jadi nama ustadznya Saif. Ustadz Saif. Nah. Nama akamsinya Eko. Nah, Ustadz, panggilan ibu biasa. Panggilan ibu. Nah, tapi asal muasal Eko di situ nggak tahu kenapa? Tidak tahu kenapa, itu berdasarkan nama yang dikasih sama orang tua. Oke, iya. Tapi keluarga ada keturunan Jawa? Kalau nenek itu dari Minang itu di Minangkabau. Masya Allah, dari Minang ke NTT? Ke NTT. Gimana ceritanya itu? Dulu saya juga tidak tahu secara detail, intinya yang disampaikan sama kita punya nenek itu bahwa beliau itu asalnya dari Minangkabau seperti itu, dan gitu. Menetap di NTT sehingga lahirlah bapak juga turun kepada saya sebagai anaknya bapak. Oh iya, masya Allah. Kalau Ustaz sendiri asal dari mana? Juga alhamdulillah saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang dimana yang sering kita pahami, sering kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu daerah yang berada di daerah timur Indonesia. Gitu. Betul. Khususnya saya tuh berada di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur, karena di NTT di sana tuh ada 8 atau 9 kabupaten, salah satunya Manggarai Timur. Saya berada di Manggarai Timurnya itu. Ya. Oh 8 ya, bukan 3 aja? Ada Manggarai Timur, Manggarai Barat. Ada Manggarai Tengah. Ya, Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo. Setelah itu Ende, Maumere, Sika. 8. Oke. Jadi kabupatennya ada 8 ya? Kabupatennya ada 8. Iya, masya Allah. Dan juga saya berada di salah satu kabupaten yang dimana orang Muslim di situ termasuk minoritas, begitu. Oke. Minoritas. Jadi ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur belajar di salah satu sekolah ilmu tarbiyah yang ada di Jakarta yang sangat luar biasa, yang memberikan edukasi itu baik itu kepada mahasiswanya maupun nanti mahasiswanya nanti akan menyampaikan itu nanti kepada masyarakat yang ada di sana. Masya Allah. Saya sudah menjalani 3 tahun pengabdian di masyarakat di sini, Ustaz. Sudah Masya Allah. 3 tahun. 3 tahun ya di masyarakat Ustaz. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Siap, Ustaz. Mungkin perkenalan dulu, nama Ustaz Saif Ibrahim Rahman Eko ya. Alhamdulillah beliau asli NTT ya. Walaupun nenek-neneknya ada darah Minangkabau ya. Minangkabau ya, Ustaz. Masya Allah. Kalau ditelisik tuh gimana ceritanya? Jangan-jangan nyambung ke Syekh mana gitu kan? Masya Allah. Soalnya mukanya tuh agak muka-muka timur tengah gitu ya. Masya Allah. Iya kan, Masya Allah. Tapi ala kulihal dan beliau sekarang sedang dalam masih proses studi ya. Kalau nggak salah lagi mengerjakan tugas akhir ya. Ya, mau sidang, Ustaz. Masya Allah. Berarti bentar lagi SH ya. Bentar lagi SH. Masya Allah. Alhamdulillah. S3-nya kapan? Insya Allah. Mbak Andi. Insya Allah. Iya. S2 dulu, baru S3 ya. S2 dulu. Iya. Nah, dan tadi juga alhamdulillah beliau belajar di Jakarta ya. Nah, kita akan cerita langsung nih. Ustaz Saif, saya panggil Ustaz Saif aja berarti ya. Ustaz Saif Ibrahim Rahman Eko. Baik, Ustaz Saif tadi sudah perkenalan ya, Masya Allah, dan langsung saja Ustaz, kita cerita-cerita santai aja Ustaz. Nggak usah panik, nggak usah tegang ya, kita sharing aja. Jadi beliau ini salah satu putra daerah, gitu Ustaz ya. Putra daerah yang alhamdulillah atas izin Allah mendapatkan kesempatan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaimi Jakarta ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah setelah proses pendidikan berjalan, lalu beliau mendapatkan banyak sekali ilmu dan lain sebagainya, dan beliau sekarang sudah kembali lagi ke daerah mengabdi ya. Dan ini sesuai banget dengan firman Allah nih.
ya kan, yatafaqahu fid din wal yunzir qaumahum idza raja'u ilaihim. Masya Allah, antum banget lah itu. Insyaallah. Tapi bagaimana kondisi kampung antum, sepedalaman apa, Ustaz? Lokasi antum di mana tadi? Manggarai Timur ya? Manggarai Timur. Manggarai Timur, kelurahannya apa? Desanya apa desanya? Desa Golongawan. Desa Golongawan, Kecamatan Congkar. Oke. Kabupaten Manggarai Timur. Oke. Kan kalau Ustaz Fadli kan kampung Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, oke. Kalau antum desa apa? Desa Golongawan. Desa Golongawan, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Kalau kampungnya apa? Kampungnya Kampung Golongawan. Oh, kampung sama kecamatannya sama? Iya, sama aja. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Oke. Sepedalaman apa, Ustaz? Insya Allah, kalau berbicara tentang sepedalaman sepedalaman apa, seperti apa, tentu orang-orang di Jakarta itu merasa kalau pergi ke sana itu Masya Allah. Itu orang yang di sana itu ini hidup atau apa, hidup di zaman kemerdekaan atau bagaimana begitu. Zaman Rasulullah mungkin. Karena dari sana dari segi infrastruktur dan juga dari jalan. Aksesnya saya coba jelaskan, aksesnya tuh ke sana tuh gimana? Kalau misalkan ada orang dari Jakarta mau ke kampung Ustadz Lengawan ya Pak? Golongawan tuh gimana caranya, Ustadz? Jadi kita dari Jakarta nih, Ustadz. Dari Jakarta kita ke Labuan Bajo terlebih dahulu. Oh, bandara ya, pesawat ya. Ya, pesawat. Setelah itu dari Labuan Bajo kita naik, kalau di Jakarta taksi, kalau di sana kan bahaskan travel biasa. Oke, travel ya. Dari situ kalau ke rumah saya itu kira-kira 10 jam, Ustaz. 10 jam. 10 jam perjalanan. 5 kali lipat, enggak. 3 kali lipat Lembor berarti ya? 3 kali lipat Lembor, iya. Dari Lembor ke sana masih berapa kali lagi? Itu 8 jam, Ustaz. Kalau dari Labuan Bajo ke Lembor kan 2 jam itu. Oke. Dari Lembor ke kampung saya itu 8 jam. 8 jam? 8 jam. Masya Allah. Makanya kemarin ketika saya pengabdian masyarakat, itu kan saya kan di daerah Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Ketika saya pulang kampung, ketika rindu bertemu dengan bapak ibu atau sanak keluarga yang ada di kampung, saya terlebih dahulu pulang gitu, izin sama pimpinan kita yang ada di sana. Di situ. Itu memakan waktu 8 jam perjalanan, Ustaz. 8 jam jauh ya. Di ini. Iya. Terus gambarkan lagi, Ustaz, seperdalaman apa, Ustaz? Itu daerahnya yang kategori pegunungan atau pesisir? Daerah pegunungan, Ustaz. Pegunungan. Daerah pegunungan. Listrik udah masuk sana? Listrik alhamdulillah tahun ini sudah masuk, Ustaz, sudah. Oh, baru tahun ini? Baru tahun ini. Alhamdulillah selama Indonesia merdeka selama 80 berapa, Ustaz? 80 alhamdulillah tahun ya? 7 baru ya. Merasakan listrik itu seperti apa begitu. Karena sebelumnya kita pakai generator, Ustaz. Kayak itu yang dimana itu mesin itu dinyala di jam 6 sore. Iya. Nanti di jam 9 atau jam 10 malam. Ya, mirip-mirip kayak di kolong lah. 24 jam, iya. Mirip kayak di kolong lah ya. Iya. Jadi kalau di pedalaman itu memang mereka punya genset gitu lah, Ustaz ya. Iya. Genset yang hanya digunakan di maghrib atau jam 6 sore sampai malam jam 10 atau jam 11. Ya. Setelah itu mati, bener-bener gelap, Ustaz ya berarti ya. Ya, Ustaz. Nanti hidup-hidup lagi subuh. Ya, benar. Masya Allah. Dan juga, Ustaz, ya, izin mau menambahkan, ini tidak berbicara dulu tentang daerah pengabdian saya, Ustaz ya. Iya, masih menggambarkan sepedalaman apa? Sepedalaman apa dan bagaimana kondisi situasi yang ada di kampus saya terlebih dahulu. Siap. Ustaz. Jadi, di sana dari segi penyiaran ilmu keislaman itu masih kurang, makanya itu salah satu yang menjadi tujuan saya atau niat saya. Karena saya memilih kampus dakwah seperti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang ada di Jakarta. Itu kita tarik ke perjalanan belajar saya. Yeah. Dulu ada alumni itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah juga. Beliau melakukan pengabdian yang ada di Manggarai Timur gitu, Manggarai Timur.
Dari situ saya belajar. Orang tua saya bilang, "Nak, kamu bisa nggak nanti seperti beliau?" Ustadz siapa tuh kalau boleh tahu? Ustadz Mukhlis Nasution. Ustadz Mukhlis Nasution, Masya Allah. Mungkin Ustadz Mukhlis. Ya, kalau Masya Allah ini Ustadz. Antum jadi role modelnya nih. Masya Allah. Dari situ orang tua saya bilang, "Nak, bisa nggak kamu seperti beliau? Mengajarkan kami mengaji, juga anak-anak ini untuk belajar mengaji di ini." Seperti itu. Dari situ tekad saya, insya Allah karena ini adalah ucapan sekaligus doa daripada orang tua. Betul. Insya Allah saya yakin itu bahwa ini yang terbaik begitu. Masya Allah. Ini. Karena itu salah satu yang menjadi tujuan saya. Saya harus belajar ke sana dan alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi ke daerah pedalaman, mengembangkan ilmu yang sudah saya dapatkan di Jakarta. Insya Allah berkah, Zat. Kenapa berkah? Karena kita menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua, apalagi apa perintahnya itu adalah kebaikan. Kebaikan, Insya Allah. Antum akan menjadi orang yang akan terus mentransfer. Nggak selalu mentransfer uang ya. Insya Allah. Mentransfer pahala buat orang tua kita juga, Masya Allah ya. Ya. Apalagi Zat? Juga Ustadz Mukhlis ya berarti ya ketika itu ya. Nasution. Dari segi pendidikan Ustadz, dulu saya belajar di Mandua Manggarai. Itu yang berada di Kabupaten Manggarai Tengah. Kan tadi kan ada di Manggarai Barat tempat saya pengabdian. Di Manggarai Tengah tempat saya sekolah madrasah aliyahnya. Manggarai Timur itu kampung saya. Kampung halaman. Jadi saya sudah merantau sudah dari kecil, Ustaz. Kalau ke Manggarai Tengah berapa jam? Manggarai Tengah itu 1 jam, Ustaz. 1 jam. Dekat. Itu nginep juga? Nginep, Ustaz. Artinya nggak pulang bolak-balik itu enggak ya? Enggak. Itu tinggalnya di mana? Tinggalnya kita di salah satu pondok pesantren perintis juga. Jadi Dipesantrenkan. Alhamdulillah di pesantren di sekolah di sana juga kebetulan kita angkatan kedua waktu itu masih perintis. Iya. Masya Allah. Ya, dari situ sebelumnya Ustaz, saya sempat daftar SPAN PTKIN dalam artian masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dari sekian 60 orang itu dari satu angkatan ini Ustaz, itu yang lolosnya itu cuma saya. Yang lolosnya itu ke UIN Mataram. Tapi sebelumnya Ustaz, dari sebelum saya mendaftarkan itu, sebelumnya sudah ada penyampaian dari orang tua sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kamu bisa nggak seperti beliau, ikuti beliau, kuliah seperti beliau. Tapi ketika saya madrasah aliyah waktu itu, karena ada sosialisasi di sekolah, siapa yang mau ikut dan antum keterima. Alhamdulillah, singkat cerita keterima loh Ustaz di UIN Mataram, kira-kira seperti itu. Dari situ pusing tuh Ustaz, minta doa daripada pimpinan pesantren kita di sana. Ustaz, bagaimana Ustaz, saya bingung mau pilih sekolah yang ada di Jakarta mengikuti langkahnya Ustaz Mukhlis atau mau ke UIN Mataram. Kira seperti itu Ustaz. Bingung Ustaz dari situ. Dari situ alhamdulillah mungkin Allah ijabah mungkin doa saya mungkin lewat ibu saya. Ibu saya gini Ustaz, ibu saya mimpi Monas. Monas, mimpinya Monas. Dari itu saya pikir, Monas itu tidak ada di Mataram. Monas itu ada di Jakarta, berarti fix bismillah di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Itulah perjalanan dakwah atau belajar saya sehingga alhamdulillah bertemu dengan para masyayikh, dengan para guru kita yang ada di sini sehingga mengajar kepada kami dan kami kembangkan ilmu ke masyarakat pedalaman yang ada di sana. Kira-kira begitu Ustaz. Tadi Ustaz juga sempat menyebutkan bahwasanya daerah ini minoritas. Minoritas Ustaz. Seberapa minoritas Ustaz di situ? Dan ustadznya juga posisi gimana di situ Ustaz? Kalau kita lihat dari presentase dari kabupaten saya itu di Manggarai Timur, itu
Islamnya itu mungkin cuma 20 atau sampai 25% atau 30% atau 30% lah. Itu yang agama Islamnya. Sedangkan yang 70%-nya yang agama yang sebelah kira-kira. Tapi masjid ada? Masjidnya ada, tapi tinggal namanya, Ustaz. Loh, gimana tuh? Masjid tinggal namanya? Ada, tapi tinggal namanya yang dimana yang berperan hanya imamnya, imam yang azan, imamnya yang qomat, imamnya yang imam. imam yang jadi imam yang makmum sekali. Jadi kira-kira seperti itu, Ustaz. Kok bisa begitu, Ustaz? Nah, dari situ tadi sebagaimana yang sudah sampaikan, disitulah letaknya PR ya yang ada di sana, kira-kira seperti itu. Makanya berapa kakak di kampung, Ustaz itu? Kalau saya di kampung, di desanya saya, alhamdulillah di situ kita mayoritas, Ustaz. Kalau kita di situ dari 100% di desa saya itu 60%-nya orang Islam, 40%-nya ini secara khusus, Ustaz. Secara khusus, ini belum secara umumnya, Ustaz. Kalau secara umumnya kayak tadi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Walaupun di daerah saya itu mayoritas, tapi ya seperti itu, Ustaz. Siapa yang bisa untuk mengajarkan dakwah yang seperti ini? Siapa yang bisa untuk mengajarkan ngaji kepada anak-anak? Nah, dari situ saya berpikir bahwa walaupun yang kita sering amati, Ustaz, ya, bahwa ini bukan untuk mengkritik saudara-saudara kita yang ada di sana, sebagaimana yang kita lihat di situ banyak, Ustaz, para lulusan dari Muhammadiyah Surabaya, ada dari Muhammadiyah Bandung. Tentunya di sana itu para generasi itu semuanya sarjana, Ustaz, tentunya. Ya. Tapi ketika nanti sampai di kampung, ikut berbaur dengan orang-orang kampung, ke bawah suasana lagi. Justru tidak melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak hadirkan perubahan. Justru merusak moral sebuah kependidikan. Justru itu perilaku, bukan perilaku orang yang berpendidikan. Makanya dari situ saya belajar, Masya Allah, kalau misalnya kita tarik ke belakang, pendidikannya mereka sangat luar biasa. Mereka sudah pernah sekolah di kota, sudah pernah belajar di ini, tapi kenapa ketika balik ke kampung, kenapa tidak mengajarkan ini juga ilmu yang justru bisa mengembangkan generasi yang baik seperti itu. Nah, ini jadi autokritik juga nih, Ustaz, ya. Apa yang dilakukan ketika dulu belajar, alhamdulillahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaim ini, ketika dia di sini, walaupun di sini pun kadang mungkin agak nakal-nakal dikit lah ya. Insyaallah. Tapi pas balik tuh dia merasa kepemilikan untuk menjadi sosok seorang yang teladan, tanggung jawab, punya rasa ingin membangun dan sebagainya. Masya Allah ya. Nah, ini jadi autokritik juga buat kita semua ya. Buat kita semua, bahwasanya ya ketika kita memiliki kafaah jangan disia-siakan. Mungkin itu juga definisi berkah, Zat. Berkah yang benar itu kan ziyadatul khair. Orang kalau ngomong berkah tapi kalau hidupannya ziyadatul syarr. Ziyadatul keburukan, bertambahnya keburukan. Nah, itu nggak berkah namanya. Nggak berkah. Tapi biar sedikit ngajar ngaji alif ba ta, tapi dipakai untuk mengajarkan, nah itu namanya berkah. Itu sangat penting, khususnya di daerah pedalaman. Nah, itu belum tahu itu, makanya di situ peran kita sebagai, alhamdulillah bersyukur sekali bisa mengenal, bisa bersekolah di Masjid An-Nuaim. Masya Allah. Oke, saat lanjut. Tadi Masya Allah ya, kita mendengar perjuangan di daerah antum itu ya. Makanya sosok-sosok seperti ini harus diperbanyak nih, sahabat Mida nih. Generasi-generasi muda yang ada di pedalaman, yang mereka siap kembali lagi ke daerahnya. Kalau Ustaz Mukhlis kan sehebat-hebatnya beliau balik lagi ke kampungnya, ya kan? Nah, antum ini kan sehebat-hebatnya antum pasti ke kampungnya, ke kampung ibu, ke kampung yang memang di situ butuh sosok, betul gak? Benar. Makanya saya bilang kenapa penting ya, karena ini bagian juga dari kita untuk mempersiapkan para putra-putra daerah, putra-putri daerah untuk menjadi pelopor ya dakwah Islam nanti ketika dia kembali di tempat yang tepat, di tempat yang baik, dididik yang benar.
Sehingga ketika dia udah jauh-jauh keluar dari kampungnya, balik itu harus menghadirkan perubahan. Jangan sampai malah terbawa dengan suasana yang ada, apalagi kalau itu negatif. Gitu Ustaz ya. Masya Allah. Berarti kita lanjut ke bagaimana caranya antum bisa kuliah di Jakarta. Dari dulu karena saya basicnya bukan dari pesantrennya Ustaz ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa saya di pesantren itu merupakan pesantren perintis yang merupakan tentunya ilmu keagamannya itu masih kurang. Tapi terlepas dari itu, saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya terus tekad dan semangat Ustaz. Saya cari tahu ke Ustaz Mukhlisna, Ustaz, di sana apa saja yang perlu dipersiapkan. Apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, beliau disampaikan, di sana harus bisa bahasa Arab tentunya, dan juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu keislaman yang dasar tentunya gitu. Dari situ dari kelas 3 MA sembari saya menyiapkan untuk ujian akhir madrasah, itu saya juga mempersiapkan juga ya untuk ikut ujian saya atau pelajaran bahasa Arab saya, tahfiz saya ke setorannya ke Ustadz Mukhlis untuk mempersiapkan masuk ke Stit An-Nuaimi ini gitu. Sehingga alhamdulillah diizinkan tahun 2020 belajar di An-Nuaimi. Masya Allah. Berarti dengan tekad dan juga harapan untuk mengabulkan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua, dan itu juga selaras dengan keinginan antum untuk mempersiapkan diri belajar dengan Ustadz Mukhlis. Jadi Ustadz Mukhlisnya adalah dai yang ditempatkan di daerah beliau. Beliau menghadirkan peranan yang positif dan luar biasa. Kalau nggak salah sampai buat masjid ya. Alhamdulillah. Ya kan ada tanah yang dibangun di situ kan. Ya terus dan masya Allah. Namun qadarullah karena memang beliau bukan asli daerah NTT, akhirnya kembali ke daerahnya gitu ya Ustaz ya. Dan beliau meninggalkan kader. Wah. Sosok yang dipersiapkan untuk menggantikan beliau nih. Insyaallah. Oke, masya Allah. Nah, tadi antum sudah menjelaskan bagaimana ya sebagai anak pedalaman, mohon maaf ya, sebagai putra daerah lah ibaratnya gitu ya, itu mengikuti pembelajaran bahasa Arab itu ada kesulitan nggak Ustaz? Tentu kalau dibahasakan itu tidak ada sulit dalam belajar Ustaz, kira-kira seperti itu. Jadi semua ketika kita sudah tekad yang kuat, apapun kesulitannya pasti akan dipermudahkan selama kita untuk berjuang. Masya Allah. Insya Allah intinya satu, walaupun di depannya tembok sekuat apapun, tapi kalau misalnya kita terus berusaha bersungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa. Masya Allah. Apa yang paling sulit antum pernah rasakan dalam proses belajar kemarin Ustaz? Ketika mau mempersiapkan masuk ke Nuaimi Ustaz ya? Atau pas lagi belajarnya? Atau pas sampai di sini. Sampai di sini tidak bisa dengan kata-kata, melihat kita insecure itu dengan teman-teman, melihat kemarin kita ada sahabat saya itu dari Gontor yang masya Allah. Siapa namanya? Fahmi. Fahmi. Ya, masya Allah. Lughahnya sangat luar biasa tentunya. Dengan saya tidak ada apa-apanya, apalagi di semester pertama itu bertemu dengan antum yang dimana belajarnya itu full Lughatul Arabiyah. Tentunya di situ saya tidak mengerti apa-apa tentunya. Nah, dari situ. Siapa yang ngajar? Ustaz Rizky. Saya, masya Allah. Waktu itu. Emang saya bisa bahasa Arab? Masya Allah. Gitu. Waktu itu materi apa? Imla ya? Imla sama apa itu? Khat. Tajwid. Tajwid juga. Iya. Itu full itu bahasa Arab Ustaz. Ada kita Ustaz Itang, di mana beliau menjelaskan sirahnya pakai bahasa Arab, terus Ustaz Maskur menjelaskan tentang fikihnya pakai bahasa Arab, itu insya Allah sangat berjuang bagi saya untuk bisa memahami apa yang dosen sampaikan, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Tapi dari berarti situ, yang menyulitkan di awal-awal belajar itu bahasa ya? Bahasanya.
Bahasa. Kalau sosialisasinya aman ya. Tapi kalau sosialisasinya, kalau bahasanya kayak percakapan setiap hari itu bisa, kan bahasa dasar. Tapi kalau misalnya bahasa Arab sudah masuk ke metode pendidikan, itu susah untuk dimengerti, Ustaz. Itu perlu effort lagi untuk menghafal kosakatanya seperti itu. Masya Allah. Kalau misalnya yang pasaran yang biasa setiap hari kita ngomong itu, maksudnya sudah ada dasarnya belajar dari persiapan dulu sendiri. Masya Allah. Tapi dari situ saya belajar, apakah saya tidak, sampai kapan sih saya seperti ini? Sampai kapan sih saya tidak bisa seperti ini gitu. Tapi dari situ, sehingga alhamdulillah dengan berjuangnya saya masuk ke 3 bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian, alhamdulillah saya mulai memahami apa yang disampaikan gitu. Tentu tadi sulitnya di awal, Ustaz, kira-kira seperti itu. Ya, di awalnya itu sudah tidak betah, Ustaz. Nanti kalau misalnya begini, tentu kita juga harus berkritis dong sebagai seorang mahasiswa. Nanti kalau misalnya begini-begini terus, mau jadi apa? Apa yang saya mau dapatkan kalau misalnya saya tidak mengertinya? Tapi dari itu saya belajar, Ustaz. Mungkin dari kritisnya saya, apakah saya seperti ini terus? Tentunya apakah saya tidak mau berusaha sebagaimana kemarin berusaha di awal-awal pas masih di NTT untuk mempersiapkan masuk ke State An-Nu'aimi itu. Masya Allah. Ini berbicara dulu sebelum saya kesini, Ustaz. Bagaimana yang di dunia masyarakat tentunya ada istilah bahasa di sini, intinya Allah ciptakan mulut itu ya untuk ngomong seperti itu, untuk berbicara begitu. Entah berbicara nanti baik, berbicara buruk, itu nanti tergantung kepada manusianya seperti itu. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana dulu pengalaman yang saya lihat, yang saya amati, yang saya rasakan dengan hati saya, minat orang tua saya itu direndahkan itu di masyarakat, kayak dipandang enteng seperti itu. Jadi dulu Ustadz dan keluarga dipandang sebelah mata lah ya. Seperti itu, dipandang sebelah mata. Sehingga alhamdulillah ketika saya memilih, ketika saya memilih ke State An-Nu'aimi daripada UIN Mataram, kan biasa kan orang-orang kampung kalau misalnya anaknya masuk ke kampus negeri yang dimana itu sudah diminati oleh banyak orang, dan di satu desa itu banyak orang yang ke situ, itu sangat luar biasa, Ustaz. Dia berarti benar-benar kuliah. Tapi ketika keputusan saya mungkin dibarengi dengan keputusan orang tua saya memilih saya di kampus State An-Nu'aimi yang mengambil jurusan syariah yang nanti akan dakwah tentunya ke masyarakat, tentunya mereka menganggap remeh. Itu kampus apa sih? Seperti itu. Itu kampusnya belum terkenal. Siapa sih alumni yang dari situ? Siapa sih yang pernah bersekolah di situ atau berkuliahnya di situ? Dari situ orang tua saya mendengar cemoohan itu. Dari situ saya meyakinkan mereka, insya Allah harus tetap sabar seperti itu. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut ya untuk ngomong, untuk berbicara, entah untuk berbicara yang baik, berbicara yang buruk, itu nanti tergantung kepada manusianya sendiri. Sehingga dari situ qadarullah, alhamdulillah saya belajar di sini selama 3 tahun, dan ketika saya pulang ke daerah pedalaman saya, kembali lagi ke tempat tinggal saya. Nah, dari situ orang-orang itu melihat, mereka mau membanding-bandingkan. Waktu kemarin itu kan dari kampus negeri kok tidak seperti itu ya, Ustaz. Habis itu kok dia bisa, kenapa dia tidak bisa? Padahal kan sama-sama sekolah, sama-sama kampus. Bahkan yang ini lebih tren, lebih terkenal. Kok dia bisa maju, disuruh ngaji, disuruh doa, yang dari UI-nya pada mau angkat-angkat piring di belakang, tidak mau duduk bersama dengan para petua. Karena mereka di sana kan seperti itu, Ustaz. Ini mereka lebih menghormati, memilih untuk duduk di belakang daripada duduk bersamaan dengan orang tua kita itu. Iya. Kalau misalnya saya atau kita yang di situ
mereka memandang kita itu sangat luar biasa begitu, karena mereka paham bahwa dia ini generasi muda yang mau aktif di masyarakat lah ya. Apalagi ustadz kan bisa mimpin doa. Sehingga dari situ, dari pimpin doa, saya itu ngajar anak-anak ngaji, bisa berkhutbah, yang dimana itu berkhutbah itu sebelumnya itu dilakukan oleh para imamnya saja, yang dimana imam itu sudah Masya Allah, qadarullah, udah umurnya udah 50, 60 tahun. Karena dari tadi kemana generasi mudanya dengan adanya antum akhirnya. Nah, alhamdulillah dari situ mereka melihat Ustaz, dari adanya saya, dari situ mereka melihat sebelum-sebelumnya kan sudah ada itu yang tamatan dari UIN, yang intinya yang pernah bersekolah di luar Jawa lah. Tapi mereka tidak bisa. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena dari situ dilihat dengan beriring jalannya waktu tanpa ada suatu hal, alhamdulillah orang tua saya itu merasa dihormati di kalangan masyarakat. Masya Allah. Sehingga dari situ saya fahami bahwa dengan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang saya sudah belajarkan, dan juga berdasarkan apa yang menjadi visi misi dari Masjid An-Nuaimi, dan juga nasihat-nasihat daripada kiada kita yang ada di Nuaimi, alhamdulillah kita belajar di situ, sehingga alhamdulillah kita bisa kembangkan, kita bisa ajarkan ke masyarakat luas seperti itu. Masya Allah. Sehingga dari situ alhamdulillah masyarakat luas mengenal antum, mengenal saya, mengenal kita semua yang ada di, khususnya kita yang dari Masjid An-Nuaimi lah. Yang terpenting mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana Ustaz, kalau misalnya dari Masjid An-Nuaimi, kalau dibicarakan dari mana Masjid An-Nuaimi, pasti mereka langsung Ustaz. Masya Allah, kayak langsung menghormati gitu Ustaz. Alhamdulillah. Berkah Ustaz. Tapi alhamdulillah yang saya tangkap itu ini buah dari perjuangan putra daerah, ya kan. Berkat doa dari orang tua juga, ya. Walaupun dulunya mungkin terseok-seok, ya dalam tanda kutip mungkin agak dipandang sebelah mata. Ternyata keberkahan ilmu, keberkahan agama ini mengangkat derajat. Angkat derajat. Iya kan? Makanya dalam Al-Qur'an kan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Makanya orang yang belajar ilmu agama tuh Allah otomatis angkat derajatnya. Dan tapi yang saya mau garis bawahi adalah perjuangan putra daerah untuk bisa. Masih banyak orang-orang seperti Ustadz Saif nih yang butuh disupport, betul nggak ke depannya Ustadz? Benar Ustadz. Ya, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa menghadirkan dampak positif di masyarakat, bisa berdakwah di pesantren, bisa diandalkan di masyarakat, generasi muda yang menghadirkan optimisme bagi masyarakat, ya, bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh, ya, ke depan mungkin bisa menjadi ulama dan umaro, ya, insya Allah, ya, apalagi kalau sudah selesai S1-nya, ya kan, makin bermanfaat ilmunya, makin mensiarkan lagi ilmunya, insya Allah Ustaz, insya Allah, ya. Dan itu semua kita kita jalani dengan atas semua takdir Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, ya, itu pasti kita gak ada apa-apanya Ustaz. Ya, takdir Allah dibarengi dengan ikhtiar, istikharah, saya yakin akan menghadirkan buah-buah. Maka dari itu penting nih, ya kan, ke depan kita harus mensupport dakwah pedalaman, ya kan. Makanya kayak Ustadz Fadli di daerah itu, antum harus jadi Ustadz Fadli berikutnya tuh, ya, di Manggarai Timur, di Manggarai Tengah, dan di daerah-daerah lainnya, agar PR pemahaman Islam yang kurang bisa dipenuhi. Terakhir Ustaz, closing statement untuk sahabat Mida dari perjalanan dakwah antum berawal dari sosok putra pedalaman, ya, dan sekarang menjadi punggawa syiar alhamdulillah dakwah keislaman, wah, alhamdulillah, ya, dan bisa menjadi pilar syiar dakwah di pedalaman hari ini, masya Allah. Ya. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari pengalaman yang saya pelajari, baik itu di dunia pendidikan di Masjid An-Nuaimi, dan juga kemarin kita mendapatkan pengalaman selama pengabdian dari kampus itu yang ada di pedalaman
saya bahwa di sana itu ya bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan sosok-sosok atau orang-orang yang mengajarkan ilmu keislaman. Sehingga dari situ alhamdulillah Stid An-Nuaimi ini hadir, tentunya sangat luar biasa, tentunya nanti berkiprah atau berperan nanti untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu keislaman untuk di daerah-daerah pedalaman, kira-kira seperti itu. Nah, di sana masih membutuhkan sosok seperti kita ini Ustaz, masih butuh kader-kader yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu keislaman khususnya di daerah pedalaman seperti itu. Dan itu paling sangat relate atau paling sangat mungkin datang dari putra-putra pedalaman. Putra pedalaman, atau anak-anak pedalaman, ya kan, dididik kembali lagi menjadi punggawa keislaman. Takbir. Allah Akbar. Baik, barakallah fiik Ustaz Saif Ibrahim Rahman Eko atas sharingnya. Dari sini kita makin membuka mata ya bahwasanya concern kita untuk dakwah pedalaman tuh sangat kompleks. Ini baru ngomongin generasi mudanya. Belum mualafnya. Insyaallah. Belum masyarakatnya. Insyaallah. Ya kan, belum pemahaman-pemahaman yang mungkin masih menyimpang dan sebagainya gitu Ustaz ya. Nah, itu masih banyak lagi mungkin kalau diceritain. Masih banyak lagi Ustaz. Tapi kita tahan dan kita ambil poin besarnya di penyiapan kader untuk menjadi sosok dakwah kembali di daerah pedalaman itu Ustaz ya. Yang khususnya mereka hadir dari putra pedalaman itu sendiri. Barakallahu fiik Ustaz Saif, sekali lagi jazakallahu khairan atas waktunya dan kesempatannya. Semoga nanti kita bisa ketemu di NTT-nya. Alhamdulillah. Ditunggu di NTT Ustaz. Dan pas sekali sekarang sudah waktu azan asar. Saya Rizky Haitsul Haq mohon pamit dan undur diri. Kita ketemu lagi insyaallah di podcast berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika dirasa ini menjadi inspirasi dan hal yang penting untuk disiarkan, jangan lupa share seluas-luasnya. Jazakallahu khairan. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.